Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita lanjutkan sesi kedua, syarah hadis ya, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Masih di kitab ilmu, bab tentang mata yasihus sama wasagir ya. Ya, kapan dianggap sah ya mendengarnya seorang anak kecil ya mendengar hadis. Iya udah. Itu terakhir itu sampai Al-Auza'i ya. Al-Auza'i sampai Al-Auza'i berhujah ya dengan terhadap hal itu dengan hadis murum bisolati li sab'in. Ini usia tamyiz itu ya. Kita bahas pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya qauluhu. Ya, barangkali yang online ada yang mau nyoba baca qauluhu ya. Silahkan kalau ada. Ustaz, Ya, gimana? qauluhu Ustaz, yang hadasana. Yang atas ya, ada sana. Qauluhu hadasana Ismailu huwa ibnu Abi Uwaisin wa qad sabata dzalika fi riwayatin karimatin. Qauluhu Berarti Kariman ini Karimanya itu bukan siapa dia nama orang. fi Ya, riwayati mula-mula bukan sifat. karimata ya. Ya, Karimata berarti karena dia namanya. Qauluhu ala himarin wa ismu jinsin yashmulu Ismalu. yashmalu yasmalu zakaro wal unsa ka qaulika ba'ir Hmm. faqad syadzun Khunsyadda. faqad syadza himaratu fi Maratun. imaratun fil unsa hakahu fis sohahi Isyihahi. fis sihahi wa atan wa atana Dan wa atan bi fathil hamzati wa syadza asruha kama hakahu as-sogoni hiya al-unsa minal hamiri warubama qalu lil unsa atanatun hakahu yunusu wa ankarahu ghairuhu faja'a fi riwayati ala lugati al-fusha wa himaru atana bitanwini fihima ala jadi na'ti Himarun Atanun berarti. mana ya? Iya, berarti kan kalau Bitanu ini Himarun apa? Himarin ya, Himarin Atanin. Oh, wa himarin atanin bitanwini fihima ala na'ti awil badli Badali. wa wal awil badali waruya bil idofah wa zakara ibnul asiri anna faidatat tansisi ala kauniha unsa lil listidlali bitorikil ula Aula. bitorikil aula ala annal unsa min bani adam la tak Lama. la taqta'u sholatu li annahunna asyraf wa huwa kiyasun sahihun min haitsu an-nazaru
illa annal khobaro as-sahiha la yadfa'u bimisalihi La yudfa'u. kama la yadfa'u Yudfa'u dimajulkan. la yadfa'u bimislihi kama sayati al-bahsu fihi fis sholati insyaallah taala. Ya. Nah, jadi kalau ke syarah ini kita harus terus lihat di matanya ya, karena nanti kan ini membahas apa namanya, redaksi hadisnya ya, baik sanad ataupun matan. Nah, ini kan sudah mulai membahas matan. Itu Ya, halaman jadi seberapa Kak? halaman 225, Mbak. 225. Ya, yang PDF-nya 225. Beda. Ya, nah ini kan mulai membahas matan. Jadi di matannya dikatakan Ibnu Abbas ya berkata, Akbal tu rokiban ala himarin atanin. Nah ini tadi kita sedang membahas kata himarin atanin ya. Dan juga sanad dulu ya tadi yang sebelumnya. Wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ghairi jidar. Famarartu baina yaday ba'di saf wa arsaltul atan tarta'u fadakhaltu fi shafi falam yunkar dzalika alayya. Gitu. Jadi ini harus hadir dulu matannya, baru nanti syarah. Jadi ketika mensyarah itu, ketika disyarah itu kita ini sedang membahas yang mana gitu ya. Ya di sini qauluhu perkataannya, nah berarti ini sanad, masih membahas sanad. Hadatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Siapa Ismail di sini dibahas oleh beliau? Huwa ibnu Abi Uwais. Ya, Ismail ini ibnu Abi Uwais. Waqad sabata dzalika fi riwayati Karimata. Telah ditetapkan ya hal itu dalam riwayat Karimah. Ya maksudnya riwayat salah satu perawi dari Sahih Bukhari ya, Karimah. Qauluhu, nah kemudian membahas matan. Ya, sabda Nabi ya berarti ala himarin, di atas keledai. Nah, ini di sini membahas kata himar ya. Huwa ismu jinsin. Dia adalah isim jenis, ismu jinsin. Ya, jadi isim itu kan ada ismu jinsin, ada ismu alam ya, ada ismul makna. Kalau isim jenis itu menunjukkan jenis ya, dia bukan nama, bukan juga ya sesuatu yang abstrak ya, tapi ada wujud apa eksistensinya gitu ya. Itu namanya jenis, isim jenis. Nah, ya semarut zakaro wal unsa, mencakup laki-laki dan perempuan, jantan dan betina ya kalau hewan. Nah, jadi kata himar itu bisa jantan, bisa betina itu. Keledai. Jadi dia ismun jinsin. Jadi untuk jantan dan betina sama menggunakan kata himar tanpa ada perubahan. Kaqaulika ba'ir, ba'irun, seperti perkataanmu ba'ir. Ya, sama dengan kata ba'ir. Ba'ir juga bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Ya, wa qad syadda himaratun. Nah, maka ya syad mengatakan himaroh ditambah tamar buto ya, jadi untuk supaya jadi muannas gitu kan. Pakai tamar buto padahal tadi tidak perlu fil unsa dalam muannas. Hakahu fis sihahi, ya diceritakan ya di dalam kitab Sihah. Ya Sihah ini maksudnya Tajul Lughah ya, Wasihahul Arabiyah ini sangat terkenal rujukan dalam mufradatnya bahasa Arab itu karya Al-Jauhari ya. Karya Al-Jauhari ya nama kitabnya, Tajul Lughah Wasihahul Arabiyah. Nah, jadi suka diringkas jadi Sihah aja gitu. Di Sihah itu maksudnya Tajul Lughah Wasihahul Arabiyah. Ya, yang kemudian kan nanti diringkas oleh siapa, Abu Bakar Ar-Razi kalau nggak salah,
dalam kitab Mukhtarus Sihah. Itu juga sama kamus. Jadi kamus bahasa Arab. Wa atan. Nah, kemudian membahas kata atan. Ini tadi sifat dari himar. Himarin atanin. Apa itu atan? Ya bifatil hamzati dengan memfathahkan hamzah. Dibaca A berarti kan. Wasyadda kasruha dan syad ya mengkasrohkannya. Kasar ini ya artinya apa namanya menyalahi kaidah ya atau sangat jarang ya digunakannya. Menyalahi yang populer yang masyhur. Ya, jadi kalau dikasrohkan itan berarti kan nah itu syad disebut itan tuh yang yang fusi atau fasinya itu atan menggunakan fathah. Kama hakahu Sogoni ya sebagaimana diceritakan atau dibahas ya disebutkan oleh Sogoni. Hiyal unsa minal hamiri dia adalah yang perempuan dari himar. Ya, nah ini kan tadi ya kalau himar itu untuk jantan dan betina ya, jadi ditambah atanin ini maknanya jadi menunjukkan perempuan ya atau betina ya. Warubama qalu ya dan bisa jadi mereka mengatakan atau terkadang ya mereka mengatakan ya lil unsa untuk yang betinanya atanah ya bisa jadi bisa disebut atan atau atanah ya pakai tamar betul hakahu Yunus ya disebutkan atau dijelaskan oleh Yunus wan karahu ghairu nah tetapi yang lainnya mengingkarinya ya jadi ini soal tentang ilmu kebahasaan ya jadi apakah harus muannasnya ya dengan atana dengan tamar betul ya ataukah tidak ya sedangkan yang lainnya itu mengingkari tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yunus. Ini perdebatan para ahli bahasa ya, para ahli bahasa. Jadi dalam dalam ilmu bahasa juga ada perbedaan pendapat, perdebatan, ya, ada mazhab juga. Fajar fi riwayati ala lughatil fusha. Maka datang dalam riwayat dengan bahasa yang fusha, dengan bahasa yang fasih. Ya, karena kan Quran Sunnah itu bahasanya fasih. Ya, bahasa Arab yang fusha. Ya, jadi di sini dalam hadis dengan menggunakan bahasa fusha tadi ya. Himarin atanin. Wahimari atan dan himarin atanin bitanwin fi hima dengan tanwin pada keduanya. Jadi himarin atanin dibaca dua-duanya tanwin ala na'ti ya karena menjadi naat atannya menjadi naat sifat dari himar. Awil badali atau badal kalau badal berarti atannya bukan tidak dianggap sifat ya kalau dianggap badal. Waruya bil idofati dan diriwayatkan juga dengan idofah. Nah, kadang perbedaan matan hadis ya, perbedaan apa namanya redaksi-redaksi hadis itu diantaranya adalah dalam perbedaan irobnya. Ya, makanya di sini diriwayatkan dalam riwayat lain dengan idofa, artinya berarti himari atanin. Ini kalau mudah-mudah bila idofa tidak sifat. Ya, kalau mudah-mudah bila kan yang pertamanya tidak tanwin. Ya, himari atanin berarti kalau idofa. Wa dzakara Ibnu Atsiri ya dan Ibnu Atsir menyebutkan anna faidah tansisi bahwa faidah tansis ya menyebutkan secara jelas dalam redaksinya itu ala kauniha unsa ya atas keadaannya itu unsa. Nah, ini kan tadi himar itu kan menunjukkan jantan dan betina tadi ya umum. Nah, kenapa ini disebutkan secara jelas ditansis ya disebutkan secara jelas bahwa keledai ini maksudnya keledai betina dengan kata atanin gitu. Himarin atanin.
Ya, padahal dengan himarin saja sebenarnya bisa kalau memang dia itu betina. Ya, tapi tidak apa namanya masih ganda ya, bermakna ganda, bisa betina, bisa jantan kalau himarin. Nah, ini diperjelas dengan kata atanin. Jadi keledainya itu maksudnya keledai betina. Nah, kenapa harus diperjelas seperti itu? Ya, lil istidlali bitarikil aula ala anna unsa min bani Adam la tuqta'u sholatu li'annahunna asyrafu. Ya, untuk apa istidlal berdalil dengan metode aula. Ya, metode aula itu apa namanya? Mafhum muwafaqah dalam ilmu ushul fikih ini. Mafhum muwafaqah, apalagi gitu. Ya, disebutnya apa? Istilah lainnya Ahwal Hitab ya kalau nggak salah nama lainnya. Ya, jadi mafhum muwafaqah. Jadi apalagi? Jadi disebutkan keledai yang betina gitu ya. Apalagi yang jantan. Apalagi yang jantan. Ala anna unsa bin bani Adam la tuqta'u sholatu li'an karena apa atas ya bahwa yang perempuan ya dari keturunan Adam itu tidak apa namanya dihentikan sholatnya, diputuskan sholatnya ya li annahunna asyrafu ya karena mereka itu lebih mulia. Ya ini kan hadisnya ini melewati orang sholat, berarti kan ya melewati orang sholat ini. Jadi kenapa di sini harus diperjelas dengan atanin perempuan? Ya, ini kan hadisnya bahwa boleh dari ba'di syafi itu masuk ke saf, ya, saf sholat. Arsaltul atan, saya melepaskan ya, atan himar apa betina tadi, tahu pada kol tu fi syafi. Lalu aku masuk ke dalam saf. Ya, jadi tidak dihentikan, tidak membuat batal sholat gitu ya. Tidak membuat batal sholat. Jadi berdasarkan hadis yang menurut Ibnu Asir tadi itu ya bahwa perempuan dari anak Adam tidak ya, jadi kalau keledai betina tadi melewati orang sholat tidak membuat batal gitu ya apalagi manusia gitu apalagi perempuan dari manusia karena mereka lebih mulia dari keledai ya. Wawa kiasun sahih itu adalah kias yang sahih yang benar min haitsu nadhar dari segi nadhar. Ya illa annal khabara sahih la yudfau bimisli. Nah, tapi ini jadi itu menjadi dalil ya bagi orang yang mengatakan tidak batal. Ya, tetapi kan memang ada hadis lain yang sahih. Ya, jadi kata Muhajar ya hanya saja hadis yang sahih itu tidak bisa ditolak dengan yang semisal ini dengan menggunakan istidlal kias ya sebenarnya bagian dari kias ya mafhum karena dia menggunakan dalil mafhum tidak dengan dalil mantuk ya tentu antara dalil mafhum dan mantuk ya mafhum itu ya tersirat ya sedangkan mantuk tersurat ya yang jelas dalam ada lafadznya kalau mafhum kan tidak ada lafadznya cuman difahami gitu ya dari lafadz difahaminya itu dengan tadi apalagi gitu ya jadi keledai betina aja tidak membuat batal sholat ya ketika melewati apalagi perempuan apalagi manusia nah itu kan menggunakan
dalil kiasul aula tadi ya, kiasul aula atau istilahnya mafhum muwafaqah. Bukan muhalafah, muwafaqah. Muwafaqah. Kalau muhalafah mah kebalikan. Mafhum kebalikannya. Ya, kalau muwafaqah itu dia lebih tinggi, apalagi. Ya, tapi ada juga yang bukan hanya apalagi sih, karena dia ada fahwal itu, ada lahnal itu. Kalau lahnal itu sejajar ya, seperti apa namanya, jangan memakan ya harta anak yatim dengan cara zalim. Di ayatnya kan larangannya jangan makan la takulu amwal yatama zulman kan. Ya gimana kalau harta anak yatimnya dibakar tidak dimakan? Ya sama aja. Ya. Tapi kan di dalam nasnya hanya larangan makan. Apakah terbatas makan dimakan saja? Kalau dibakar nggak apa-apa gitu. Nah itulah ya, dapat dalil dengan cara mafhum tadi. Nah itu ke antara harta itu dimakan dengan dibakar itu sejajar. Artinya sama-sama menghilangkan harta itu, ya kan, melepaskan dari anak yatim, mau dimakan mau dibakar. Nah itu sejajar. Itu namanya lahnal itu. Ya kan? Kalau yang lebih atas, nah itu fahwal itu lebih tinggi. Kias aula seperti larangan jangan kamu berkata kepada orang tua. Kata kulau maufin. Berkata saja jangan, apalagi memukulnya, gitu kan, membentaknya misalnya. Nah itu dalil dengan larangan itu. Aula atau kias aula tadi itu. Nah, tetapi ini berdalil atau istidlal dengan mafhum seperti ini ketika bertentangan dengan yang mantuk yang disebutkan secara jelas dalam hadis, ada lafaz, ada redaksinya, yaitu nggak bisa, kata beliau. La yudfa'u misli, ya, hadis yang sahih yang jelas secara mantuknya tidak bisa dihalangi ya dengan cara istidlal seperti ini. Karena memang ada hadis yang jelas bahwa sholat itu batal kalau dilewati oleh perempuan. Ada tiga ya, apa aja itu? Eh, Anjing hitam, nggak salah itu. Keledai, termasuk keledai juga ya. Yang tiga, saya lupa, mungkin itu ya. Ya, salah satunya perempuan yang sholat itu batal kalau dilewati di depannya ya, jadi depannya dilewati perempuan melewati misalnya istri atau siapa gitu kan, lewat di depan kita itu batal sholat, harus diulang lagi. Ya, kama saya tilbah sufi fi sholat insyaallah, sebagaimana akan datang pembahasan tentangnya dalam bab sholat ya insyaallah taala. Qauluhu, perkataannya, nahastu ay qarabtu, dari mana nahastu itu qarabtu mendekati, wal muradu bil ihtilami al bulugh syar'i, yang dimaksud dengan itilah bermimpi maksudnya adalah balik secara syariat. Jadi maksudnya anak ini mendekati usia balik. Nahastu qarabtu. Qaulu ila ghairi jidarin, tanpa ke dinding, ai ila ghairi sutrotin, ya tanpa ke sutro penghalang. Kalau Syafi'i, dikatakan oleh Syafi'i, wasyaqul kalami ya dulu ala dalika, alur pembicaraannya menunjukkan kepada hal itu, lihat Ibnu Abbasin awradahu, karena Ibnu Abbas mengemukakannya fi ma'ridil istidlali, ya dalam apa namanya, dalam rangka ya untuk berdalil. Ya, jadi ma'rid itu kan pameran, jadi memamerkan, menampilkan. Dia kenapa menampilkan ini? Ya, karena ada tujuannya, ada maksudnya. Itu dalam rangka berdalil, beristidlal. Ya, beristidlal mengemukakan ini ala annal muroro baina yaday sholat la
yaqta'u sholatahu, bahwa berjalan ya atau lewat di depan orang yang sholat tidak membatalkan sholatnya. Wa yu'ayyiduhu riwayatul Bazzar bilafzi, dan dikuatkan oleh riwayat Bazzar dengan lafaz wan nabi yusallil maktubata laisa li syai'in yasturuhu. Ya, Rasul sholat wajib maktubah dan tidak ada yang sesuatu pun yang menghalangi beliau. Ya, qauluhu, sabdanya, baik perkataannya, baina yadai ba'di sofi, di depan di sebagian safu, wa majazun, dia ala majaz anil amami, dari depan. Jadi baina yadai itu maksudnya amama, di depan. Kalau diartikan secara harfiah, baina antara yadai, dua tangan. Jadi di antara dua tangan, maksudnya apa di antara dua tangan? Ya amama, di depan. Ya, ini dianggap disebut sebagai majaz. Ya, majaz atau kinayah. Kadang-kadang kan kalau secara disebut secara apa eh, sebut secara umum tuh majaz ya, walaupun sebenarnya kan antara majaz dan kinayah itu dibedakan dalam balaghah. Antara majaz dan kinayah. Kalau kinayah itu apa ungkapannya, suatu ungkapan, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia orang panjang tangan ya, maksudnya kan pencuri gitu. Itu namanya kinayah. Kalau dalam bahasa Arab dalam balaghah itu namanya kinayah. Kalau dalam di budaya Arab tangan itu oh, panjang tangan. Ya bisa jadi ada perbedaan istilah. Ya. Kalau majaz itu ada yang sifatnya isti'aroh ya, penyerupaan, ada yang majaz mursal. Ya, ada kaitannya, ada antara sebab dan akibat ya, antara apa tempat dan isi gitu ya. Itu ada kaitannya. Itu kalau majaz itu sebenarnya seperti itu. Nah, kalau baina yadai itu lebih ke kinayah sih kayaknya, baina yadai. Tapi kalau secara umum kadang disamakan disebut majas. Ya, anil amami, dari depannya. Jadi di depan disebut dengan istilah baina yadai. Sama kayak apa namanya, orang itu lari dari medan perang disebut dengan apa namanya? Di dalam ayatnya itu gimana? Paman duburahu ya. Jadi mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Maksudnya lari dari medan perang, bukan cuma mundur gitu. Nah, kenapa disebut mundur ke belakang? Nah, itu kinayah. Ya, jadi mundur ke belakang itu maksudnya kabur. Ya, jadi itu namanya kinayah. Namanya kinayah itu. Angkat tangan, misalnya angkat tangan itu menyerah gitu. Tapi emang jadi simbol juga sih kalau orang angkat tangan menyerah. Tapi udah jadi bahasa itu kinayah juga sama. Ya, saya angkat tangan kalau menghadapi orang ini, ya, angkat tangan langsung menyerah, ya kan? Itu masuk kinayah. Liana sofa, karena sof laisa lahu yadun, karena sof tidak ada tangan. Nah, jadi beliau memahami ini nggak, bukan makna secara hakikat, ya, tapi makna majaz. Wa ba'du sofi, dan sebagian sof ya tamilu an yuroda bihi sofun minas suhufi. Ya, ada satu sof dari antara sof-sof au ba'dun min ahadis suhuf, atau sebagian dari salah satu sof
Nah, jadi disebut sebagian sop ini, apakah memang satu sop secara secara lengkap semua gitu ya, dari ujung ke ujung, ataukah memang sebagian dari sop? Ya, karena yang namanya sebagian itu bisa satu juga disebut sebagian. Ya, dalam hadis sekolah ba'du ajwajin nabi gitu. Sekolah ba'du ajwajin nabi. Ya, berkata sebagian istri Nabi, sebagian itu maksudnya satu, satu orang. Sebagian itu bisa maknanya satu. Ya, di sebagian sop maksudnya satu sop. Nah, bahkan apakah dia satu sop secara utuh dari ujung ke ujung ataukah memang sebagiannya? Itu memungkinkan itu. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Karmani, ini Harb Al-Karmani salah satu pensyarah Sahih Bukhari ya. Jadi memang menariknya Ibnu Hajar dan Fathul Bari itu beliau banyak mengutip dari para pensyarah sebelum beliau. Qauluhu tahu bimusannata ini dengan dua yang bertitik, dengan dua huruf yang bertitik, maksudnya huruf ta. Huruf tanya yang apa? Musanna itu kan dua. Nah, yang duanya ada dua ini. Musanata ini. Ya, maksudnya yang bertitik duanya ada dua, yaitu ta dan ta, tar, tau gitu. Nah, dua ta ini, maftuhata ini, dua-duanya berharokat fathah, wa dhammul aini dan mendomahkan ain, atau ayat takulu mata sawu, yaitu dia makan sesukanya. Ya, jadi dibiarkan makan gitu, ya. Cari makan. Ke himar himar. Hmm. Biar dilepas arsal tuh. Saya melepaskan dia, dibiarkan gitu dilepas. Cari makan. Ya di Angon gitu ya kalau saya Sunda. Jadi kenapa dia harus dijelaskan dengan dua apa huruf yang ada titik dua ya titiknya ya. Nah, ini supaya tidak salah baca. Supaya tidak salah baca. Dalam isinya tartan masuknya ke baca. Irta ayat tahu. Irta ayat tahu. Tar tahu. Enggak irta ayat tahu. Masuknya ke jadi iya manas. Wakila tusrau fis shalah fil masyi. Ya, dikatakan juga dia segera cepat-cepat dalam jalan. Wajah aidan jadi ini ada yang mengatakan maknanya bukan makan sebanyak dia, tapi cepat dalam berjalan. Wajah aidan dan datang juga bikasil aini dengan mengkasrahkan ain biwazni yabtailu minarai dengan wazan yabtailu dari kata ra'i. Ya yabtailu berarti apa dipekasin ain berarti tartiu berarti kan apa tartai gitu ya wasluhu ya tartai itu betul ya waslu tartai lakin utipat ya utakifan tetapi ya-nya dibuang untuk meringankan jadi ada yang membaca tartai tapi ya-nya dihilangkan jadi ada tartau ada tartai. Wal awalu aswabu yang pertama lebih tepat. Wa yadullu alaihi riwayatul musannifi dan menunjukkan kepada hal itu bahwa tahu itu yang lebih tepat ya pembacaannya yaitu eh, apa riwayat penulis Imam Bukhari fil haji dalam kitab haji ya nuzilat anha farotat ya yang apa nuzilat fil haji maksudnya di dalam
surat haji gitu ya. Surat Al-Hajj yang turun berkenaan dengannya. Ya, turun berkenaan dengannya, lalu dia rotaat. Berarti kalau rota'a yarta'u, berarti dari kata rota'a berarti. Farotaat, berarti rota'a yarta'u, tarta'u. Kalau tarta'i dari kata irta'a, ya irta'a yarta'i, dari kata ra'yun, ya apa namanya, ra'yun itu menggembala. Ya, kalau irta'a yarta'i berarti maknanya digembalakan, ya dibebaskan untuk mencari makan sendiri. Ya, wa qauluhu dawa itu bil kasmi pada bil fa'i. Falam yunzir, satu paragraf lagi ya. Tidak mengingkari hal itu alaihi ahadun, seorang pun. Ya fi kira dikatakan fi jawaju takdimil maslahatir rajati anil mafsadatil khafifati. Mendahulukan maslahat yang lebih kuat daripada mafsadat yang ringan. Lianal mururo mafsadatun khafifatun. Karena lewat di depan orang sholat tadi, ya itu mafsadat uh, mafsadatnya ringan. Waduhul fi sholat masalah rojihah. Sedangkan masuk ke dalam sholat itu kemaslahatan yang lebih kuat. Jadi memang kan nggak boleh ya sholat, tapi kata beliau masuk dalam sholat itu lebih kuat. Wastadalla Ibnu Abbas alal jawaz bi adamil inkari. Ibnu Abbas berdalil atas kebolehan ya dengan tidak adanya pengingkar, jadi boleh. Tanpa ada pengingkaran lentifail mau ini idzaka, karena tidak ada penghalang ketika itu. Ya, penghalang untuk melarang. Walaikolu man'u walaikol, dan tidak dikatakan muni'a minal inkari, terhalang dari mengingkari istighaluhum bis sholati, karena mereka sibuk dengan sholat, li'annahu nafal inkaru mutlaqan, karena dia menafikan keingkaran secara mutlak, fatana wala ma ba'da sholat, maka mencakup juga setelah sholat. Ya, jadi perkataan tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang dia lakukan, ya mencakup juga setelah sholat tuh nggak ada yang mengingkari dia, karena kalau sedang sholat kan masih sibuk sholat, nggak mungkin mereka mengingkari. Waidan bahkan al inkar yumkin bil isyarah, juga mengingkarinya bisa saja dengan isyarat, jadi maksudnya lewat kan ditahan gitu bisa aja. Wa fihi ma turjimalahu anna tahammul la yusyaratu fi kamalul ahliyah wa inna ma yusyaratu indal adai. Nah, ini kemudian sebenarnya beliau sudah selesai itu ya membahas hadis tadi ya tentang tidak ada pengingkaran, lalu beliau mau membahas apa kaitannya dengan judul. Judulnya kan kapan seorang anak kecil bisa dianggap benar mendengar hadisnya, ya fihi ma tarjamalahu, di dalam hadis ini terdapat apa yang dibuat ya judul oleh Bukhari. Tarjamalahu, terjamah itu judul dalam hadis bab ini, ya bahwa tahammul itu menerima hadis. La yustaratu fi kamalul ahliyati, tidak disyaratkan sempurnanya ahliyah, kelayakan ya, kelayakan sempurna itu artinya ketika sudah dewasa, sudah pahamnya secara sempurna gitu ya. Kalau masih kecil kan tidak belum sempurna ahliyahnya, ya dia belum ngerti gitu, bisa aja dia mendengar gitu, menghafal gitu ya sesuai dengan yang dia dengar, ya tapi kan belum paham. Wa inna ma yustaratu indal hadis, tetapi ya atau hanya saja disyaratkan ketika menyampaikan hadis. Nah, kalau ketika dia menyampaikan meriwayatkan hadis itu baru dia harus kamalul aliyah tadi. Harus sudah sampai usia balik gitu kan.
sudah bisa paham secara sempurna. Wa yulhaqu bisabi, dan diikutsertakan dengan bayi, dengan anak kecil, bayi, fidzalika, dalam hal itu. Nah, ini kan sabi di sini anak kecil maksudnya tadi 5 tahun. Nah, begitu juga al-abdu, hamba sahaya ya, budak. Ya, hamba sahaya yang terikat oleh tuannya kan gitu, tidak tidak punya kemerdekaan, tidak ahliannya tidak kurang gitu ya. Wal fasik, begitu juga orang fasik. Wal kafir, begitu juga orang kafir. Seperti halnya Abu Sufyan misalnya di hadis Sahih Bukhari yang kita bahas itu yang panjang, kisah Abu Sufyan dengan Heraklius itu. Kan pada saat itu ketika menceritakannya itu ketika dia masih kafir peristiwanya. Tapi dia sampaikan ceritanya itu ketika dia masuk Islam. Waqamat hikayatul Abbasin, dan telah tegak telah ya tegak cerita dari Ibnu Abbas di atau ya, riwayat Ibnu Abbas di Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi SAW wa takririhi, dan pernyataannya maqama hikayati tarjamah, sebagai menempati posisi menceritakan qaulihi, perkataannya, maqama hikayati qaulihi. Ya, idla farqa bainal umuri salasati fi syaraitil adai. Ya, karena tidak ada perbedaan antara 3 hal tersebut. Ya, 3 urusan tersebut dalam syarat menyampaikan hadis. Ya. Ya, jadi maksudnya antara apakah hadisnya berupa qaul ya, perkataan, perbuatan, atau takrir. Itu 3 hal itu. Perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Ya. Fa in qila taqyidu bisabi wasagir bitarjamah la yutabiqu hadis Ibnu Abbas. Jika dikatakan ya takyid bisabi wasagir, pembatasan dengan anak kecil dalam tarjamah, dalam judul la yutabiq hadis Ibnu Abbas, tidak cocok dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, ajab al-Karmani, al-Karmani menjawab di anal murada bisagir ghairul bali, karena yang dimaksud anak kecil itu yang tidak balik, karena memang kan di hadis itu tadi ya mendekati balik. Nah, berarti kan kalau mendekati balik belum balik, nah itu masih dianggap shogir ya, seperti yang itu istilah Imam Bukhari ke situ. Wa dzakara sobi wa ma'hu min babit taudi, dan menyebutkan sobi bersama dengannya dari termasuk bab taudi, untuk memberi penjelasan. Wa yahtamil an yakuna lafdhu shaghir yata'allaq bi qissatin Mahmud. Dan berkemungkinan lafaz shaghir itu berkaitan dengan kisah Mahmud. Ya, mungkin nanti akan dibahas ya, maksudnya apa ini kisah Mahmud. Wa lafdhu shabi yata'allaq bihi ma'an, dan lafaz shabi itu berkaitan dengan keduanya secara bersamaan, berkaitan ya ta'allaq. Wallahu a'lam. Sayati baki mabahis syahada, dan akan datang sisa pembahasan-pembahasan ini di kitab salat, dalam kitab salat insyaallah taala. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai situ? Ini yang dialami, melihat kejadian yang dialami ketika sholat jamaah di depan seorang bapak yang masuk waktu sudah mulai takbir, sempurnalah dan sholat itu artinya haram beraktivitas selain sholat. Kan si anak itu kan rewel gitu ya. Dan sholat pertama itu beliau sang bapak tersebut keluar dari satu sholat, menuju keluar, nggak tahu kata-kata, nggak tahu apa. Nah, saya lihat setelah itu
kalau nggak salah nggak nambah 3 rakaat bersalah. Nah itu keliru ataukah betul? Keluar dari saf mau ngapain? Masjid. Kalau dari saf pertama menuju keluar masjid atau kata-kata atau apa? Ini saya lihat kalau nggak salah gitu ya. Dia Terus kayak sholat lagi takbiratul ihram lagi nggak? kayaknya enggak. Nah itu sebaiknya kalau orang di sini tuh saya nggak terlalu fokus memperhatikannya gitu ya. Nah itu harusnya kalau toh misalkan beliau salam melanjutkan yang tadi benar ataukah misalkan ya harus nambah ulang lagi dari awal. Iya, kalau dia keluar ya dari saf terus beraktivitas yang lain ya itu batal kan sholatnya, membuat batal. Ya ketika dia mau sholat ya harus ulang lagi. Jadi masuk lagi saf pertama. Mungkin belum ngerti atau gimana. Ya harusnya kan takbiratul ihram lagi dan mengulang lagi dari awal. Memulai dari awal lagi. Jadi tidak dihitung yang sebelumnya. Sebenarnya kayaknya gitu ya, kalau membiarkan anak. Ya kecuali yang gerakan-gerakan yang sederhana yang tidak terlalu banyak itu tidak membatalkan. Ya cukup. Yang lain, yang lain. Itu kayak ada orang lewat kita halangi dengan tangannya. Tadi kalau misalnya ada perempuan apa yang tadi lewat terus kita halangi dengan tangan kita, Iya itu boleh, batal nggak? boleh, Boleh ya? boleh. Karena kan sebenarnya ada hadisnya ya. Iya. Karena ini tidak dibahas secara utuh ya, secara lengkap. Ya, hanya cuplikan aja kan. Sebenarnya ada hadisnya yang tidak boleh melewati orang sholat itu. Artinya orang yang sholat boleh untuk menghalangi supaya tidak melewati di depannya. Iya. Gitu. Mm-mm. Tidak masalah ya, Ya, yang tidak membatalkan sholat, insyaallah. Ya baik, kita pernah dengar cukupkan ya, cuma insyaallah. itu lanjur terlewati berarti kita batal, Ustaz. Kalau Hah? terlanjur terlewati batal. Kalau terlanjur Kalau di terlewati, depannya kalau selain yang itu berarti disebutkan dalam sholat kita hadis tidak. batal apa yang Yang batal itu kalau dilewati oleh perempuan. Ada 3 itu ya, perempuan, keledai ya, keledai dan anjing hitam kalau nggak salah. Ada 3 itu. Kalau dilewati itu jadi batal. Iya, soalnya Itu baru di dengar kompromi ini. kalau masalah keledai Ustaz. kan tadi di sini disebutkan ada keledai ya. Ustaz. Ya. Nanti perlu dilihat lagi ya kompromi dalam memahami. Ustaz, Ya, Pak Imran. ya hal gitu kalau waktu haji di Mekah kan padat Ustaz. Wah itu udah berdempet-dempet lewat sudah. Nah itu udah bisa, hal ini nggak berlaku Ustaz. Udah nggak berlaku. Berlaku pada saat ya kalau dia apa itu haji itu wah nggak mungkin bisa membaur perempuan laki dan lewat wah desak-desakan. Nah itu nggak berlaku. Ini Malik ya. Ikutin mazhab yang nggak berlaku. Soalnya iya perempuan di depan laki-laki Siapa ya? mungkin karena gitu. Itu laki-laki perempuan juga. Jadi kalau mungkinnya. pas ya saking padatnya. Iya di Madinah itu Ustaz, perempuan di depan kita. Ada tiba ada jalan. Kan di luar saking padatnya itu. Gitu. Iya, susah ya. Masjidil Haram lebih-lebih itu. Sebelah saya perempuan laki, nah jadi makanya saking padat diusir-usir laskar bisa ngelimati kita lagi sholat aja gitu Ustaz. Jadi menurut saya pada saat itu nggak berlaku gitu. kalau kita ikut ke mazhab Maliki saat itu gimana tuh? Suaranya Yang nggak nempel jelas nih. berarti disahkan. Gimana Pak? Kalau saat itu tadi yang Pak Imran sebutkan, kita langsung belok ke mazhab Maliki.
itu bisa disahkan nggak? Apa tetap dengan patokan hadis ini? Yang tadi yang melewati depan, yang sulit dihindari di Madinah. Oh, iya, iya. Sulit juga bisa, nggak Itu mungkin. dibahas panjang kayaknya. Pembahasan panjang. Ya, secara asal memang tadi ya yang tiga itu bisa membatalkan. Ya mungkin apa namanya dalam kondisi yang bisa jadi ada Darurat kali Ustaz. dalam kondisi yang tidak bisa dihindari. Ya, Secara Kalau- asal dalam kondisi normal itu bisa membatalkan. ya kalau yang diterang di kita, di masjid kita lah itu mungkin bisa ya. Kepada saat haji itu wah, Iya. Walau mungkin ada apa ada iya Ustaz. Wah, ada aturan di depan saya perempuan bisa Ustaz, karena ya dia cari tempat Nah, untuk sholat. kalau itu banyak yang dilangkai kan mungkin ada ini Pak, ada batas-batas Pak. Waduh, anus, ya, nggak ada, Batas nggak jalan sampai lantai 3 tuh Ustaz. Sampai lantai 3 tuh saya berdesak-desakan tuh. Nah, makanya saya pikir saya juga melihat ini, wah, di sana udah nggak berlaku gitu loh. Yang ini ya, dan kondisi begitu tuh nggak. Ya sebisa mungkin lah diusahakan dulu kan agar tidak. Emang udah campur aduk Ustaz, karena padat ya. Orang karena padat masalahnya. Cari tempat, udah gitu nanti udah tempat diusir-usir laskar. Oh, jadi udahlah pokoknya. Jadi pada saat jadi kenyataan apa yang kita pelajari di sini ya harus begini-begini tuh nggak berlaku kayaknya. Yang saya alami loh ya. Lihat sendiri gitu. Alah, betul Ustaz. Jadi Jadi dilangkai, Pak Ibnu lagi sholat pengalaman gitu dilangkai perempuan. iya di sana di Mekah di Masjidil Haram. Oh padat sekali kalau udah musim haji kan padat saja. Kalau umrah masih agak bisa lah ya. Kalau haji seluruh negara Ustaz. Iya. Kayak tawaf harus suci terus tempelan Itu udah sama nggak tempel sama perempuan lagi di sana udah katanya berlaku tuh. Maliki. Iya, pindah mazhab. Ya itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi. Kalau Maliki. kalau tawaf berlebih. Tawaf udah bergabung sama perempuan ya nyodok sini sama gandeng orang Afrika segala macam udahlah. Nempel kulit udah nggak berlaku batal cuma. Kecuali kentut ya, kalau kentut batal. Kalau yang gitu-gitu enggak. Wudhu lagi juga jauh mungkin Pak ya. Ya iya jauh lah. Susah juga mungkin lama. Susah. Wah ya berdempet-dempetan loh Pak, susah. Makanya kalau yang di sini ya berlaku kalau yang mungkin pada saat tidak darurat ya, kalau tidak darurat ya. Iya. Mungkin ada apa keringan. Makanya apalagi orang Afrika melangkai orang sholat itu biasa tuh. Itu apalagi yang nggak di masjid, nggak di Masjidil Haram, di masjid biasa aja di tempat orang Afrika banyak itu melangkai biasa Ustaz. Depan kita sholat yang melangkai. Ya gitulah. Iya. Suruh ngaji lagi. Baik, kita cukupkan ya untuk pembahasan malam hari ini. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.